merasa udah tua. Berita baiknya, usia adalah sebuah angka. Buat apa kita muda tapi tua? Yang penting walaupun kita senior, usia bertambah, tapi tetap berjiwa muda. Menurut aku semua, saya ini kurus, sedang atau gemuk? Yang kurus, yang sedang, yang gemuk. Gimana? Percaya nggak saya bisa kurus? Siapa yang percaya saya bisa kurus? Siapa yang percaya saya bisa lebih gemuk lagi? Semua berapa tahun ke depan? Oke. Caranya gimana? Gampang. Fokus aja gaya. Jangan makan gula, jangan makan goreng, jangan pakai teori kita semua tahu lah. Kurus nggak? Kurus. Kalau saya mau gemuk gimana? Makan aja. Orang terbiasa judi nggak boleh, mabok nggak boleh, semua nggak boleh. Boleh cuma apa? Makan. Ya kan? Pasti gemuk kan? Pasti. Berarti segala sesuatu yang hidup pasti bisa bertumbuh. Pertanyaannya jangan begini sekarang, Bapak Ibu Saudara, kenapa ikut di kelas ini? Karena pengen hidupnya bertumbuh, generasi mudanya bertumbuh. Kira-kira bisa bertumbuh nggak? Pertanyaannya sekarang bertumbuh nggak? Udah, balik lagi kan kita bertumbuh. Setiap kita pasti punya challenge. Jadi segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Karena gereja Tuhan adalah gereja yang hidup. Saya akan buka dengan satu ayat, baru kita ngobrol-ngobrol aja. Ini amanat aku, dan dari sini saya akan mengajar beberapa prinsip bagaimana gereja menjadi jawaban bagi anak muda. Anak muda kita gak akan pernah sama lagi. Mulai hari ini tanggal 24 Oktober Agustus 2023. Bilang gak akan pernah sama lagi. Bilang sama sebelahnya, sebelahnya bilang siap. Saya kalau kita baca semua anak muda hadir dengan suara yang paling keras sampai ruangan sebelah dengan 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Saya percaya yang namanya penyertaan Tuhan ada pertumbuhan secara kualitas diikuti dengan yang namanya kuantitas. Kalau nggak ada pertumbuhan, ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan. Firman Tuhan bilang secara sederhana, pergi. Kesalahan terbesar gereja untuk menjangkau anak muda adalah mereka katakan datang. Kita yang harus pergi. Siapa yang harus pergi? Kita yang harus pergi. Kan tadi kita bilang, semuanya muda dan usia hanyalah sebuah angka. Nanti saya akan kasih step-stepnya mulai dari visi, motivasi, dan aksi. Tapi kalau kita berharap dengan kita bikin event, dengan bikin acara yang heboh, nggak ada yang salah. Kita masih bikin. Kita kemarin bikin Kids Carnival, karena itu termasuk Next Gen juga, yang hadir 1.280 orang. Jadi maksudnya nggak ada yang salah, tapi apa dasarnya? Visinya apa? Mau diapain? Setelah itu datang lagi nggak 1.280 orang? Kan itu masalahnya kan? Jadi pergi. Nah pergi kemana? Ke tempat-tempat di mana mereka ada. Jadi youth kita, anak-anak muda kita nggak akan pernah sama lagi kalau dimulai dari kita. Saya mulai planet ini dari papa saya. Dia memberikan contoh lalu diteruskan oleh saya. Jadi hari-harinya saya banyak dari kantor gereja. Jadi kalau mereka mungkin ada ikut yang mulai ikut PDT, mungkin ada perseoan dan yang lain yang ikut. Dan saya pun tahun ini kan PDP saya 31 tahun yang lalu waktu saya umur 19 tahun. Jadi mulai dari saya sekolah, kemana saya ada, saya ngerti itu adalah gereja. Di situ saya ada untuk menjangkau jiwa. Karena yang namanya anak muda itu, kita mesti ngerti mereka punya kesukaan. Kalau tadi Jess bisa mengenai kebutuhan, saya masuk kesukaan. Mereka belum ngerti, makanya orang tua suka marah, kamu nggak tahu potong banting tulang, mencucurkan keringat supaya dia cuma tahu apa yang dia senang. Ada waktunya kita ngajarin kebutuhan, tapi gini, untuk menjangkau mereka, waktu kita pergi mesti tahu duniamu, duniaku. Kita nggak tahu dunianya mereka, terus kita pengen bawa mereka ke dunia kita di gereja. Dunia mereka apa? Musik. Coba bilang sama-sama musik. Ayo, saya mau tes. Pak, musik anak muda yang Bapak tahu kira-kira apa, Pak? Ini kalau saya tanya, marah nggak? Kan sesama anak muda ya? Pak, yang pakai batik kuning, mohon maaf saya juga nggak kebaca namanya, Pak. Musik anak muda selain plus-plus, siapa lagi, Pak? Brewery Festival 5, itu masuk surga tanpa registrasi pulang. Ya, Bapak
Nggak tahu, luar biasa. Bapak yang jas hitam, kita mulai dulu. Musik anak muda yang jaket hitam bapak ya. Ya musiknya apa? NDC Worship. Nggak maksudnya anak muda. Kita cobain sebelah sana. Ibu yang pakai baju bunga-bunga, mafia yang pakai musik anak muda. Hillsong luar biasa. Ini kan konteksnya mereka belum ke gereja. Bagaimana kita pergi? Jadikan semua bangsa murid anak-anak muda termasuk bangsa yang mungkin nggak perlu pakai bahasa Inggris, bahasa apa, tapi itu sebuah generasi kita harus tahu culture-nya apa. Jadi waktu saya pergi sama anak saya, bapak-bapak di sini suka dating anak perempuannya nggak? Pacaran berdua, makan, suka ya. Jadi lihat pinjam Spotify itu kayak sejenis pasta gigi gitu terus. Dia pasang lagu, saya bilang, saya nggak ngerti semua lagu apa deh. Oh ini namanya Maroon 5. Oh apa sih yang satu makaron yang manis-manis kan? Terus dia putar lagi ini namanya apa? Ini namanya dia bilang BTS. Oh ini namanya Blackpink. Oh ini namanya apa? Jadi di mobil itu saya dimudahkan sama dia. Saya mau dunia dulu sebelum saya kasih tahu dunia saya sama dia. Wah enak saya masukin ke Spotify itu saya kumpulin semua. Pulang saya lihatin semuanya. Oh boy semuanya. Dunia mereka musik. Kita boleh belajar teori, kalau kita gagal di satu ini, kita gagal menjangkau anak muda. Pergi, coba bilang sama-sama, pergi. Pergi kemana di sini? Ketemu anak muda, cari tahu lagu mereka. Dari sini kita tahu mana yang baik, mana yang lirik-lirik yang nggak baik. Lalu fashion, tren apa yang sekarang dipakai oleh anak muda? Apa? Nah, maksudnya fashionnya apa sekarang? Mereka lebih casual. Pakai kaos yang gondrong, misalnya bisa XS, mereka pakai XL. Kita pikir dia lagi sakit, terus mereka pakai celana yang bisa masuk duren. Kalau dulu kan semakin ketat, semakin keren kan? Tapi sekarang semakin besar, semakin keren. Nggak apa, oh fashionnya enggak, kita harus kayak gitu, aneh kok, aneh tanda. Paling enggak, kita ngerti, oh itu fashionnya mereka. Makanan mereka yang lagi terkenal apa sih mereka lagi suka, dunia mereka tuh music, fashion, sport. Nah, kalau kita khotbah sama mereka, saya udah serahin ke Gembala Youth. Kita ngomong sama Gembala Youth nggak nyambung, susah ngomongnya. Coba bilang sama-sama pergi. Jadi gini, gaul aja dulu, gembala-gembala gaul. Kalau yang anak pendeta-pendeta gini, yang gembala-gembala Youth, main sama mereka. Dari situlah saya ngerti, sehingga mereka mau ngumpul sama saya karena mereka bilang saya gaul. Saya udah nemenin mereka konser, daripada mereka pergi ke konser diam-diam, mendingan saya ada dan nemenin mereka. Dari situ saya tanya, what do you think about that concert? Menurut kamu konsernya gimana? Karena masuk yang kedua, yang pertama tuh duniamu, duniaku. Itu paling penting. Yang kedua, pikiranmu, pikiranku. Itu untuk masuk ke hati mereka sebelum terima Yesus, sebelum mereka dijamah. Menurut kamu, konser Blackpink tadi gimana? Kalau ini paling suka mana? Jennie, Lisa, saya mana Jennie? Mana Lisa? Jadi mau nggak mau saya mesti belajar. Nah situ masuk, iya sih ya. Mereka gini. Menurut kamu mereka hidupnya happy nggak? Nah itu nggak tahu. Tapi kalau lihat dari luar happy, nah itu kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dari apa yang mereka pakai, dari keterkemalan mereka, berapa banyak follower Instagramnya, tapi siapa mereka punya di dalam hati. What do you think? Tapi masuk ngomongnya. Nggak ada yang salah loh kita ngobrol tentang Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Paulus, nggak ada yang salah. Tapi ya sulit jangkau mereka karena kita bilang pergi. Terus yang berikutnya baru perasaanmu, perasaanku. Ulang sama-sama ya, duniaku, duniaku. Pikiranmu, pikiranku. Perasaanmu, perasaanku. Kegagalan gereja karena kita memaksa anak-anak muda ngertiin dunia rohani. Makanya sering ada yang salah ngomong shalom. Kalau dulu kan shalom, waktu saya salaman di depan shalom dia bilang Budi. Jadi dia pikir saya pakai shalom. Jadi sama kalau saya anak muda sudah, hai welcome to Gilgal, good morning. Mereka lebih masuk bahasanya, itu dunianya mereka. Kan nggak bisa terima kan, nggak ada amin. Habis itu pikiranku. Kalau mereka sama kita udah nyambung, ngomong apa aja udah tahun baru loh. Sekarang sih pada tahun baru, sebelum keren banget. Kira kakak masih susah kok kayak ini, keren. Kecuali gede sekarang. Umur boleh 50 tapi gaya boleh. Ya, jadi nggak harus gitu tapi nyambung. Baru dari situ
situ mereka ngerti siapa orang yang asik untuk mereka ajak ngomong, untuk mereka dengerin. Waktu kita dapat hatinya mereka dapat hatinya kita. Apa yang kita ngomong dianggap sebagai kebenaran. Dan kalau mereka tahu kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Jadi pertama pergi. Jadi kalau kita cuma, ayo kemana muda, ayo sampai terbang gini, ya nggak bisa, harus pergi. Makanya saya setiap kali meeting sama pemimpin muda, saya bilang harus masuk ke sekolah, harus masuk ke kampus, harus bangun komunitas sebanyak mungkin. Karena kalau kita bangun komunitas, begitu kita kumpul bikin event, kuat ada yang muridin. Tapi kalau kita bikin acara, bikin eventnya bubarlah mereka. Karena hubungannya cuma kulit. Yang pertama pergi, lihat jam dulu, masih ada waktu. Lalu pergi, jadikan semua bangsa murid. Murid itu kan pengikut, seorang yang belajar. Yang namanya pengikut itu bukan belajar di kelas, tapi belajar kehidupan. Makanya Yesus pergi sama murid-muridnya. Berarti seseorang mau ikut satu orang yang dia ikuti karena dia merasa orang itu lebih. Orang itu punya pengaruh. Bukankah pemimpin seorang influencer? Kan sekarang banyak tuh influencer. Makanya ada yang sampai bunuh diri, ada yang jelatin kloset, udah macam-macam dari TikTok, akhirnya pada mati kan. Terus ada yang diet 6 bulan cuma minum buah, makan buah doang, makanya nggak tadi aku makan nasi, tawarin habis lagi, makan habis lagi. Jadi kalau di TikTok itu diet cara apa diikutin. Nah, kita nih nggak banyak diikutin oleh mereka, karena jagonya kita cuma dari rumah, kantor sekretariat gereja, tempat kebaktian, terus pulang. Kita nggak ada di tempat di mana mereka ada. Nah, apa yang bisa terlihat dari hidup kita sehingga mereka mengikut kita? Nah, paling bagus memang, atau masuk poinnya dari tadi belum pakai poin, yang pertama adalah visi. Kita mesti visi dulu. Ingat ya, sampai pergi jadikan semua bangsa murid ya. Yang pertama apa poinnya tuh visi. Kita melihat hidup kita seperti apa? Bapak Ibu Saudara pengen lihat youth-nya lebih dikit dari kebaktian umum sama atau lebih banyak dari kebaktian umum? Siapa yang pengen lihat lebih dikit aja lah, yang penting ada youth-nya. Misal umumnya 100, youth-nya 20, udah bagus banget tuh pastor, yang lain udah tutup. Siapa yang pengen youth-nya lebih dikit dari kebaktian umum? Yang sama lah, yang umumnya 100, youth-nya 100. Nggak jawab, yang ketiga saya pulang nih. Siapa yang pengen youth-nya lebih banyak dari umum? Bener nih? Benar. Berarti kalau bangun gereja ruangan umum sama youth gedean mana? Kan? Karena nggak punya visi. Anggaran gereja, budget untuk umum sama youth lebih gede mana? Karena kita nggak melihat youth sesuatu yang penting. Segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Waktu Tuhan kasih arah untuk kita bangun Gilgal Center yang pertama, Tuhan kasih visi untuk gedungnya yang bukan gerejanya, Art Center, di mana seni harus dikembangkan karena Tuhan kita itu luar biasa, He is the creator. Yang kedua, Next Generation Center, di mana anak-anak muda itu harus diselamatkan, dibangkitkan dan diutus. Yang ketiga, Equipping Center. Makanya ruangan kebaktian anaknya sama besar dengan kebaktian yang umumnya, dimulai dari visi. Karena semakin lebih banyak rapatnya sama pekerja umum atau sama youth. Ya lah, dari 1.200 cuma ibu yang jawab yuk, yang lainnya kan langsung dijawab, tes kebohongan itu udah selesai. Visinya apa yang kita lihat? Kalau kita lihat youth sesuatu yang penting, mulai sekarang fokuskan visi, fokuskan dana, fokuskan tenaga, dan minimal seminggu sekali kumpul sama mereka. What do you see? Kalau kita lihat umum terus, yang datang umum. Kalau mulai hari ini kita putuskan, saya mau lihat generasi, kita akan lihat generasi. Pergi, ya tepuk tangan gini, mana bisa semangat anak-anak. Siap, haleluya. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Jadi mereka akan lihat what we think, what we say, what we do. Apa yang kita pikirin, apa yang kita ngomongin, apa yang kita lakukan. Saya mulai ini waktu di sekolah, makanya saya ngerti sekarang kalau youth-nya mau terus bertumbuh dan kita mengalami sekarang harus terus masuk ke sekolah, ke kampus. Jadi di sekolah itu, waktu saya mulai, saya lahir baru, penuh Roh Kudus, saya dengan hal yang simpel, udah gak nyontek lagi. Beda nih. Kan saya anak geng dulu, kelihatan gak anak geng? Enggak.
Makanya jangan tertipu oleh penampilan. Jadi saya saking mungkin lucu atau apa ya, jadi geng ini ajak saya, geng ini ajak saya. Tapi mereka lihat saya beda. Saya udah gak bercanda jorok, udah gak ngomong jorok, diajak ini, diajak itu gak mau. Mulai ada seseorang yang ada di komunitas mereka, ya hidupnya berubah. Jadikan semua bangsa influencernya mulai ada. Nah, apa yang terjadi? Mereka mulai ikut. Kemana saya pergi? Ikut. Saya beli apa? Ikut. Beli apa? Lu mau kemana minggu? Ikut. Lama-lama ikut. Itu dari SMP, SMA, kuliah. Itulah mulai ministry kita. Saya masuk kampus yang baru tuh mulai dari gitu. Jadi orang-orang yang baru datang dari luar kota, yang pada kuliah, saya kuliah di Indonesia. Saya tanya mereka, kamu tinggal di mana? Oh, ngekos di sini. Udah tahu belum tempat fotokopi murah? Kamu kalau makan di mana? Di situ. Kenapa makan di situ murah? Ada lebih murah lagi. Kan pasti nggak tahu apa. Kamu Sabtu kemana besok nonton? Dia nonton. Orang saya memang pengaruh hidupnya. Nah, apa yang terjadi? Orang itu ikut. Karena minggu saya di gereja, mereka ikut ke gereja. Pergi jadikan semua bangsa murid. Nah, konteksnya kita gembala di mana? Saya nggak tahu size gereja masing-masing, tapi mulai dari orang-orang yang punya hati yang sama. Kasih hati kita, mulai ngumpul, kita bikin komunitas dulu, bikin keluarga dulu, itu akan bermula. Ada yang namanya kelompok sel, ada yang namanya apapun bagi hidup. Karena mereka nggak akan bisa menyelamatkan orang lain sebelum kita selamatkan mereka. Mereka nggak akan bisa muridkan orang lain sebelum kita muridkan mereka. Jadi awalnya nggak mungkin harus mulai kita dulu memimpin sel anak muda. Itu pasti akan menyebar. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita ngerti arti baptisan, tapi salah satu baptisan adalah mereka jadi satu dengan tubuh Kristus, jadi keluarga. Anggap mereka keluarga kita. Nah, bagaimana sekarang orang-orang di kita dari youth bisa udah ikut di Gilgal mungkin 20 tahun lebih, 28 tahun lebih. Mereka udah jadi pemimpin, menangnya lagi anak-anak muda. Karena saya sebagai keluarga, daripada saya perhatiin ulang tahun mereka, saya perhatiin saat mereka lulus, saya perhatiin saat mereka sakit. Jadi itu udah kayak geng kita. Nah, gaya hidup itu ditularkan. Itu yang membuat anak-anak muda bisa dijangkau oleh Tuhan. Karena anak muda itu salah satu kebutuhannya bukan hanya fashion, music, apalagi yang sport, tapi komunitas. Mereka punya teman, punya orang-orang yang gak menghakimi mereka, yang gak diktator sama mereka. Nah, kalau di rumah mereka udah punya model orang tua kayak gitu, ke gereja punya gemar yang seperti itu. Jadi saya belajar menjadi keluarga dari mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya anggap mereka sebagai anak-anak rohani saya. Jadi bukan lolo, bukan kue-kue. Kalau kita fokusnya cuma kebaktian, ya jam dulu masih ada 10 menit. Kalau kita cuma fokusnya event kebaktian, ya kita nggak akan kuat dan nggak akan bisa menyebar. Itu dari mulut ke mulut, gabung, nempel kayak magnet. Jadi itu hal yang paling simpel. Yang pertama, kita udah belajar pergi, lalu jadikan semua bangsa murid, kitanya jadi influencer dulu. Saya makanya ke teman-teman bilang kita mesti aktif di medsos. Baik di sini siapa yang punya Facebook? Ya, ada ketahuan, ada lahirnya. Gak apa-apa, aku juga punya Facebook. Terus kan udah dikenal kita udah umur 50 tahun. Yang punya Instagram, yang punya TikTok, kayaknya saya salah nanya nih. Yang punya Instagram dan rajin bikin konten di Instagram dan TikTok. Nah, kan nama dikit kan. Jadi mulai dari kita tuh, saya dulu orangnya paling paling kuno, paling gak gaul. Cuma karena tadi saya kelilingi diri saya dengan anak-anak muda. Jadi ngajarin saya pakai sneaker, yang ngajarin dulu kan belum terkenal pakai iPad segala, pastor pakai itu, jangan pakai buku tulis yang saya bawa gitu. Aduh, saya bilang susah bacanya, saya belajar. Lalu bikin Instagram tuh udah mungkin saya bikin udah 10 tahun lalu. Saya bilang Instagram apa? Jadi bisa connect, lihat orang lain. Nanti kalau dia lulus, kasih selamat lulus, ulang tahun, itu buat apa? Udah repot lagi. Saya pikir Yesus ngapain repot turun ke dunia, mati di kayu salib, menderita buat kita, cuma buat kita selamat. Kalau ujung-ujungnya buat bangun hubungan, menangin jiwa, saya mau. Dan apa yang terjadi? Saya mulai lakukan itu dan ternyata lewat itu banyak orang diselamatkan.
Ini bukan GR, siapa yang udah follow aku? Yang belum follow karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, itu salah satu cara. Bukan hanya kita bikin influence, tapi orang mulai ngerti bahwa kita tuh punya sesuatu yang baik. Loh, kalau cuma dunia yang bikin dan kita ikutin terus, kapan garam itu berasa? Kapan terang itu terlihat? Mungkin isi saya udah ketinggalan zaman, masih banyak lebih muda, tapi saya belajar. Misalnya, saya rapi. Dulu kan masih berantakan, jadi satu, saya bikin misalnya hubungan saya potong. Pendek aja. Anak muda nggak selalu panjang-panjang, pendek aja. Dan besoknya lagi saya bikin quote. Misalnya nggak semua yang indah itu perlu kita miliki. Wah, terhibur tuh anak memang bukan tadi namanya penguasaan diri. Itu kan value. Terus nanti saya foto. Nanti saya mau foto lagi nyelam nih. Saya tutupin face kan agak harus jaga image juga. Jadi selain supaya ikan-ikan juga nggak shock lihat badan saya, baju. Nah, jadi mereka oh jadi ini pendeta itu masih injak bumi. Jadi kemarin tadi lagi makan rame-rame sama Geren, sama Nita, sama Joe, sama Gilbert. Mas, tolong fotoin mas. Oh ternyata pendetanya bukan makhluk aneh, masih berteman juga, masih makan. Nah kita jadi influencer, tapi dengan nilai firman Tuhan. Gimana nih, mau terpol sekarang atau nanti bikin kelas deh, gimana cara bikin konten? Gampang banget, cuma bikin konten digongin. Hari ini, kalau Bapak Ibu manggil diri di gereja bersih. Om, tante atau anak muda? Om. Oh, keren, Om. Teman-teman semua, hari ini Om bukan hanya stalking di Instagram kalian, tapi sekarang Om punya Instagram. Tolong follow back Om. Wah, itu aja udah heboh. Kenapa sesuatu yang baik itu akan memberi dampak? Udah yang ulang nih, agak berantakan, paling nggak ngerti lah ya. Pergi. Jadi nggak bisa jatuh next gen cuma di gereja, harus pergi gaul. Yang kedua, jadikan semua bangsa murid. Kita harus jadi influence. Kalau kita rasa diri nggak bisa, aduh saya nggak kayak kamu, bisa ngomong, bisa apa, lewat medsos dulu. Makan bareng, ini Yesus dikasih contoh. Yang ketiga apa? Jadikan mereka keluarga, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Banyak yang nggak ngerti. Saya ngajarin mereka, kalau nanti sama cewek itu cara ngomongnya gimana. Kalau kita udah cantik, ambil orang, kita boleh cewek ngomong duluan nggak? Saya bilang nggak ada yang larang sih di Alkitab. Tapi kalau saya jadi cowok, saya rasanya saya lebih seneng tuh cowok kalau duluan ke cewek. Ya gitu ngomong. Dan ini mama lagi marah-marah gini, kasih nilai firman Tuhan. Papa kamu ulang tahun kamu ngasih apa? Enggak, lu udah kaya gitu. Ya jangan, saya bilang kamu beli kartu, tulis selamat ulang tahun papa. Terus ini kan dari dia juga, tapi beda. Kamu beli kue satu, kasih lilin surprise. Kita nggak jadi nilai tuh. Kenapa mereka udah kayak anak kita, kayak keluarga? Owen di dia tahu berapa tahun? 26 tahun, udah tua banget ya. Dari 29 masih jelek banget, masih cungkung banget. Sekarang udah ganteng banget. Udah kayak anak saya. Sekarang anaknya udah segede anak saya, udah umur 14-15 tahun. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama apa? Bilang kiri kanannya jangan di gereja aja. Kita di Myanmar mulai jago, di lapangan jago. Bapak Ibu, langkah sederhana ya. Saya setiap kali habis selesai kebaktian, saya turun. Kita kan ada ruangan untuk orang baru datang. Saya kasih kopi, kasih teh, ajak ngomong. Kadang saya doain nggak bisa semua. Saya turun ke kebaktian anak. Main anak-anak, gitu. Pelukin anak-anak semuanya. Mereka ngerti mulai dari kecil. Om itu ternyata baik sayang sama anak-anak. Kan dia akan lanjut. Bisa aja di sekolah minggu, makanya bisa nggak hilang? Bisa. Ada yang bisa gini. Pastor, sorry saya masih telepon dong. Anak saya kangen pengen ngobrol video call, bisa gitu. Itu mulai latihan di gereja. Kalau di gereja anak-anak takut sama kita, jangan keluar dulu. Ada hal yang perlu kita tambah sesi di masa conference. Dikit-dikit lah, dikit-dikit urapan dikit. Oke. Yang kedua, yang ketiga apa tadi? Habis pergi jadikan semua bangsa murid. Jadikan mereka keluar. Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, habis aksi pas tinggal 5 menit lagi, motivasi. Saya tuh nggak suka aja. Yang matang maupun yang
Analisis anjing. Anjingnya anak saya, tahu loh saya nggak sayang. Jadi teman saya siapapun yang sayang anjing datang responnya beda. Saya belajarkan masa kasih sama manusia seperti dirimu sendiri ya kan. Kita harus sayang dan pelajaran. Saya udah pakai nama keluarga saya Ciko Mogi. Saya udah pakai Mogi ya. Ciko itu bisa dia kalau saya yang mereka wah terus kalau mama saya datang dia udah terguling minta perutnya dikili-kili. Kalau saya masalah dia bisa membuka nggak mau lihat begitu. Tuhan tuh ngajarin sesuatu bahwa orang tuh punya feeling. Kita tuh bikin youth cuma formalitas. Karena kita mati Tuhan nggak diusir. Ya masa gereja nggak ada ilmunya, masa sekolah minggunya sepi. Kenapa kita mau punya pelayanan anak muda? Kenapa kita di tempat ini? Why we do what we do itu motivasi. Dan anak muda pun yang datang, mereka tahu mereka disayang atau enggak, mereka dapat full attention atau enggak. Dari tatapan mata kita, kalau sama pengusaha, sama anak yang mungkin baru gak mandi, anak muda yang mau keringat, pelukannya sama enggak, tatapannya sama enggak, genggamannya sama enggak, sadar. Mereka bisa rasa. Bilang sebelahnya kalau saya sama, standar, integritas, kiri kanan sama, atas bawah dan kanan sama. Motivasi kita sangat menentukan hasil dari pelayanan anak muda kita. Dan yang terakhir adalah strategi. Jadi visi apa aja dari saya lupa visi, aksi, visi, motivasi dan aksi. Kita semua punya mimpi apa yang harus kita lakukan. Menurut saya mulailah dengan sebuah komunitas sel. Siapa yang mimpin? Kita sebagai gembala. Waduh, paling lo gereja gede. Mulai dari gembala karena visionernya kita. Yang punya hati cuma kita dan yang ikut workshop ini cuma kita. Kesalahan pemimpin adalah begitu ada acara anak muda, pergi belajar, kan cerita sama om, pergi belajar sama om. Nah begitu mereka cerita, itu ada dia aja gitu. Kita tak bisa nangkep. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini udah pernah ke Labuan Bajo? Sombong masih nanya gini, saya udah diajak udah pernah. Yang belum pernah? Oke. Bapak Ibu Saudara, kalau saya cerita tentang Labuan Bajo, dibandingkan saya traktir Bapak Ibu semua dengan dana dari Pak Ketum ke Labuan Bajo, nggak takut salah ngomong ditagih. Lebih bisa merasakan yang mana? Yang terakhir, jawabnya aja beda. Kalau kita pengen dakwah anak muda, kita bilang kita fokus, kita mau ada revival, kita mau dari kita suruh orang, nggak bisa. Misi kita yes. Saya sampai sekarang masih terjun dan sampai nanti pun sampai Tuhan izinkan saya ada, hati saya tetap untuk generasi muda. Jadi komunitas sel, lalu yang kedua bikin tim yang kuat. Cuma satu orang nggak apa satu, punya dua, tapi ngumpul terus, mesti konsisten. Kita sering kali itu kalau chicken dirt yang adalah panas-panas kayak kucing. Kita ngumpul lagi, wah bahkan ngumpul langsung jangan pulang, tambah satu malam di hotel ngumpul diapain? Rutin. Kita ada meeting dulu setiap Selasa ya, kita ngumpul terus ngumpul bahas gimana kemarin kenapa gagal ya, kenapa sih ini nggak dapat lagi ya, oh ini hamil ya, oh ini udah kawin orang kamu lain, oh ini udah begini ya, gimana cara kita melakukan lebih baik lagi. Jadi dipikirin serius, kayak kita meetingin ngembangin umum, ngembangin pembangunan gereja, ngembangin presiden musik, seserius itu kita lakukan. Ya sekarang udah yang ngurusin, tapi saya masih meeting berkata sama mereka bahas generasi. Pas habis, yang pertama apa? Visi. Yang kedua motivasi. Yang ketiga aksi. Komunitas dulu, mulai dari kita bikin tim inti dulu. Waktu nggak mengizinkan nanti jauh. Segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Pergi, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkati.